Perilaku organisasi. Menurut Stephen Robbins dan Timothy Judge, perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Sedangkan menurut Imade Bagus dan Fakhrudin, perilaku organisasi hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya. Sehingga untuk memahami perilaku dahulu sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung organisasi tersebut. Coronavirus. Bagaimana dengan Indonesia? Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Meluasnya PHK pandemi COVID-19 telah membawa kesengsaraan yang semakin meluas terhadap para pekerja formal dan informal. Kementerian Keuangan mencatat setidaknya ada lebih dari 1,5 juta jiwa pekerja telah dirumahkan dan terkena PHK. Dari angka tersebut, 90% dirumahkan dan 10% sisanya terkena PHK sebanyak 1,24 juta orang merupakan berasal pekerja formal dan 265 juta ribu lainnya merupakan pekerja informal. Di balik adanya ancaman bagi para pekerja dan karyawan, perusahaan juga menanggung beban berat atas pandemi ini. Banyak perusahaan yang sudah gulung tikar di Indonesia. Ada juga perusahaan yang merasa bahwa nafasnya hanya tinggal hitungan bulan saja. Dampak serta ancaman COVID-19 bagi pekerja dan perusahaan memang akan lebih berat pada perusahaan. Dengan adanya pandemi ini, setiap perusahaan berlomba membuat suatu inovasi untuk menyesuaikan dan untuk bertahan di era new normal ini. Bisnis proses harus mampu memahami tantangan di saat sekarang dan tantangan di masa depan, agar proses bisnis yang sedang kita jalankan akan bisa memuaskan customer hari ini dan bisa meningkatkan organisasi di masa mendatang. Maka dari itu, kita harus mengambil langkah-langkah yang inovatif untuk bisa bersaing dan mencapai goal dari organisasi itu sendiri. Faktanya, hingga kini teknologi menjadi salah satu faktor terbesar pendorong perubahan. Perkembangan teknologi pun telah menciptakan era baru inovasi di seluruh model bisnis dan industri. Di era new normal ini, bisnis semakin didorong ke arah digital, bukan karena pilihan, tetapi karena kebutuhan. Sementara beberapa berjuang untuk beradaptasi, sebagian lainnya menjadi unggul karena mereka sudah beradaptasi dengan work from home, sambil terus mendorong operasional sesuai dengan agenda. Tentu saja sektor dan jenis bisnis memainkan peran penting di sini. Bisnis yang operasionalnya sebagian besar duduk di kantor mungkin merasa lebih mudah untuk beradaptasi daripada yang lainnya. Bisnis apa yang dapat berjalan? Bisnis apapun sebenarnya tetap dapat berjalan. Karena new normal bukan hanya tentang siapa yang memiliki teknologi paling canggih. New normal adalah masa kemampuan Anda untuk bereaksi dan beradaptasi dengan cepat dalam menanggapi kebutuhan yang terus berkembang atau lingkungan bisnis yang berubah. New normal bagi bisnis adalah tentang melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat dengan orang yang tepat untuk mencapai hasil yang tepat. Salah satu contoh organisasi yang membuat inovasi untuk berkembang dan bertahan dalam persaingan adalah PT Mustika Ratu Tbk. Presiden Direktur dari perusahaan tersebut, Egidius Situmorang, menjelaskan 3 kunci Mustika Ratu dapat bertransformasi secara cepat dan tepat, yaitu melalui adopt the situations, adapt to new normal, being adapt with the next normal with agile transformation. Adapun kebijakan yang diambil diantaranya dengan meluncurkan produk kesehatan atau hygiene berupa hand gel sanitizer, hand and body sanitizer spray. Tidak mudah untuk melakukan terobosan-terobosan di saat pandemi, namun hal ini harus tetap dilakukan dengan melihat peluang yang ada melalui kerja keras dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan teknologi yang
normal ini, setiap perusahaan dituntut untuk beroperasi dengan mengutamakan protokol kesehatan. Tentu, akibat dari pandemi ini sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia yang mengakibatkan banyak sektor bisnis terdampak dan harus mengalami kerugian besar. Maka, inovasi dan kreativitas organisasi sangat dituntut untuk bisa beradaptasi di era new normal ini, untuk bisa bertahan di pandemi ini.